Oke, tadi Sis Helen sebenarnya sudah memberikan sedikit opening ya, introduction tentang apa sih yang akan kita bicarakan pada malam hari ini atau apa sih yang mau kita diskusikan. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang baru join, The Promise ini adalah satu kelompok atau grup yang senang belajar firman Tuhan. Jadi ini kita komunitas yang senang belajar firman Tuhan. Tapi kita ini satu orang pun tidak ada yang berasal dari background teologi gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir saya lebih pintar dari teman-teman. Enggak ya. Mungkin saya baca lebih dulu gitu ya. Mungkin juga nanti waktu kita diskusi setelah ini, teman-teman juga bisa mungkin menambahkan atau bertanya juga ya. Jadi sebenarnya ada satu pertemuan di dalam care group kita yang kita adakan setiap hari Selasa. Kita dedikasikan untuk belajar satu bagian berseri. Jadi untuk beberapa saat ini satu seri yang kita pelajari adalah tentang kitab Roma gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin belum mengikuti bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, boleh melihat uh, YouTube kita atau apps kita di sana ada di upload ya. Jadi ada bagian yang kita sudah pelajari dan ini adalah bagian yang kelima, gitu ya. Ya, pada malam hari ini bagian kelima adalah kejatuhan, saya terjemahkan secara bebas, Adam's Fall and Jesus Triumph. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas adalah kejatuhan Adam dan kemenangan Yesus Kristus gitu. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan belajar satu konsep di dalam kitab Roma yang sangat fundamental dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Ini dasar yang harus kita pahami. Sebelumnya kita udah belajar ya bahwa kitab Roma ini adalah sebenarnya kitab yang dituliskan oleh uh, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yang pada saat itu mereka adalah orang-orang yang mengaku mereka adalah pengikut Kristus, tetapi kehidupan mereka itu tidak mengikuti Kristus. Jadi mereka itu hidup seperti orang-orang yang tidak mengikuti Kristus. Nah, Rasul Paulus mengirimkan surat dan menjelaskan kembali apa sih dasar konsep keyakinan Kristen itu atau pengikut Kristus. Nah, itu yang kita bicarakan sebenarnya ya. Baik, teman-teman pernah nggak mendengar kata-kata ini? One for all and all for one gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang kelahirannya sama dengan saya, ini adalah satu judul lagu gitu ya. Atau mungkin ada dalam lirik lagu gitu. Jadi kira-kira kalau kita terjemahkan bebas adalah satu untuk semua dan semua untuk satu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lebih teliti lagi, jadi karena satu orang semua kena imbasnya. Baik itu imbas yang baik ataupun mungkin imbas yang buruk gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, satu pertanyaan saya akan mulai dengan pertanyaannya teman-teman. Apakah teman-teman di sini pernah melakukan kesalahan? Jadi teman-teman melakukan kesalahan dan akibat kesalahan itu ada orang lain yang harus menanggung akibatnya. Padahal orang ini mungkin tidak tahu ya kesalahan yang teman-teman lakukan. Tapi karena teman-teman, orang lain juga menanggung akibatnya. Mungkin saya yakin kita pernah ya ada di dalam posisi ini. Apalagi mungkin kalau anak-anak sekolah mungkin ya pernah melakukan ini. Mungkin satu orang yang berbuat kenakalan di kelas, tapi mungkin ketika gurunya mendapatkan, jadinya semua orang kena gitu ya, kena konsekuensi dari perbuatannya gitu ya. Tapi malam hari ini kita akan lebih mendalami apa sih maksud Rasul Paulus dengan mengatakan ini. Nah, kita akan belajar sebenarnya fokus kita adalah di kitab Roma ya, kitab Roma di pasal yang kelima. Kita akan belajar bagian ini ya teman-teman. Nah, teman-teman di Roma 5 ayat 12, apakah ada teman-teman yang bersedia membaca? Silahkan ada di layar. Roma 5 ayat 12. Siapa aja? Ada?
Roma 5 ayat 12. Sebab Oke. itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Oke. Sebenarnya ini adalah kata-kata yang cukup mudah dimengerti ya. Tapi kalau kita betul-betul pahami ya, betul-betul pahami, jadi karena satu orang berbuat dosa, maka semua orang itu menjadi berdosa gitu ya. Kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi teman-teman kok kita pikirkan, yang pertama berbuat dosa itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu dimulai dari Hawa ya. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau kita mau ngomongin manusia ya, yang hidup di zaman kita sekarang, orang kan ini nggak fair gitu ya, buah pengetahuan yang baik. Dan kenapa kita juga ikut kita lakukan? Ini nggak adil gitu ya, mungkin kita akan berpikir. Dan ketika saya pernah ada di satu pembahasan Alkitab, ada juga satu orang yang bertanya seperti ini. Dan kebetulan orang ini adalah orang yang cukup kritis. Tapi pernah nggak teman-teman bertanya bagian ini? Apakah pernah terbersit di dalam pikiran teman-teman? Iya ya, kenapa kita harus ikut juga menanggung gitu ya? Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi teman-teman bagian ini. Oke. Nah, ya, jadi ini pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama ya. Karena Adam, ya, karena dosa Adam, sebenarnya kalau kita pikir ya, yang berbuat dosa itu pertama itu adalah Hawa, ya, karena ada bisikan ular pada saat itu. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, nama Hawa itu jarang disebutkan. Yang selalu disebutkan adalah Adam's sin, gitu ya, dosa Adam, bukan dosa Hawa. Kenapa Alkitab selalu menyebutkan hal ini ya? Pernah nggak teman-teman bertanya bagian ini? Oke. Nah, kita udah mengerti bagian ini. Karena Adam berdosa, maka keturunan-keturunan selanjutnya dan sampai kita pun kita berdosa, teman-teman. Dan ini menjadi salah satu eh, pertanyaan yang cukup besar untuk orang-orang Kristen. Kenapa seperti itu? Apakah Tuhan adil gitu ya? Apakah ini sebenarnya salahnya siapa ini gitu ya? Ini seperti berbicara telur dan ayam gitu. Siapa dulu dengan siapa? Telur dulu atau ayam dulu dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya Rasul Paulus mau menjelaskan bagian ini ketika dia berbicara di dalam Roma 5 ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman uh, familiar ya. Ini adalah ketika Tuhan datang dan menjelaskan kepada manusia pertama yang ada di Taman Eden ya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini ada di Kejadian 1, Kejadian 2. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini sudah dijelaskan atau diberitahukan oleh Allah di awalnya. Jangan makan. Karena waktu kamu makan, kamu pasti mati gitu ya. Dan kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah benar, Allah yang benar. Dan apa yang Tuhan eh, atau Allah beritahukan kepada manusia, dia tidak pernah menarik kata-katanya. Tidak pernah, dan itu pasti kejadian. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa dosa Adam itu juga kita menanggungnya, gitu ya? Kita semua ya percaya bahwa kita adalah keturunan Adam, ya. Pasti kita tahu itu dan itu tertulis di dalam Alkitab, ya. Nah, mungkin teman-teman saya akan jelaskan dalam perspektif yang lain ya. Teman-teman pernah nggak melihat duta besar ya atau embassy gitu ya? Nah, setiap negara seperti kita itu kita punya duta besar di negara-negara lain dan sebaliknya duta besar dari negara lain ada juga di Indonesia. Nah, ketika mereka ada di Indonesia, mereka itu biasanya diperlakukan istimewa. Kenapa? Karena mereka dianggap perwakilan negara lain yang ada di Indonesia. Jadi
mereka bisa mengibarkan bendera mereka di Indonesia, ya. Dan teman-teman, duta besar atau perwakilan ini tidak terjadi hanya di zaman sekarang. Pada zaman dulu, kalau kita baca Alkitab pun kita tahu ya bahwa raja-raja itu dia punya perwakilannya. Jadi misalkan kalau menyampaikan pesan gitu ya ke raja yang tetangganya, mereka biasanya mengirimkan perwakilannya. Dan ketika mereka mengirimkan perwakilannya, itu perwakilan nggak boleh diapa-apain. Itu sudah perjanjian tertulis ya. Jadi biasanya kalau misalkan kayak kita melihat Raja Daud ya, dia mengirimkan seseorang pergi ke misalkan ke raja di sekitarnya. Misalkan Raja Filistin ya. Dikirimkan satu orang. Ketika dikirimkan, maka itu udah perjanjian di setiap kerajaan. Mereka tidak boleh membunuh perwakilan dari kerajaan tersebut. Even itu cuma satu orang. Kalau mereka membunuh, berarti itu perang, gitu ya. Dan itu adalah hal yang dihormati oleh setiap raja. Dan sama seperti duta-duta ini. Ya, kalau duta-duta besar yang ada di negara kita, kalau misalkan teman-teman ada di luar negeri, dan misalkan teman-teman mengalami sesuatu yang misalkan ada something major happen gitu ya, ada misalkan sesuatu yang besar terjadi, misalkan teman-teman kehilangan paspor atau mungkin teman-teman di kasar ya, atau adalah kejadian luar biasa yang mungkin terjadi di negara tersebut. Yang hal yang pertama yang kita selalu harus lakukan adalah kita pergi ke duta besar, perwakilan duta besar yang ada di negara itu untuk mencari perlindungan. Dan ketika teman-teman masuk ke tempat duta besar itu, negara di mana duta besar itu ada tidak boleh memveto, tidak boleh ikut campur. Kenapa? Karena itu dianggap adalah negara Indonesia, perwakilan negara Indonesia yang ada di negara itu. Jadi ketika kita masuk ke duta besar itu, maka yang berlaku di situ adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia. Jadi kita mengerti ya teman-teman, walaupun mungkin hanya satu orang duta besar ini atau mungkin beberapa orang dengan stafnya, tapi mereka mewakili negara, ya, dan mereka dihormati oleh negara tersebut di mana mereka diutus untuk menjadi duta besar. Jadi sama ya teman-teman, kalau kita belajar bagian ini, maka kita mengerti bahwa sebenarnya Adam ini adalah perwakilan manusia pertama yang ada di bumi ini. Dan kita tahu manusia-manusia berikut ya, generasi berikutnya itu adalah keturunan Adam. Gitu ya. Teman-teman, kalau kita belajar secara apa ya, ilmu pengetahuan ya, sains, kita mengerti DNA apapun yang orang tua kita miliki itu akan diturunkan kepada anak-anaknya. Dan otomatis itu ada satu apa ya namanya, kalau di dalam sains itu saya lupa namanya teman-teman, tapi intinya walaupun setiap manusia kita punya DNA yang berbeda dengan orang tua kita, tapi kita mewarisi DNA itu, gitu ya. Dan kita mengerti teman-teman, pernah nggak ada orang yang, wah kamu betul-betul seperti papamu gitu ya. Saya sering banget dibilang seperti, karena saya benar-benar seperti papa saya. Apalagi mama saya bilang, kamu seperti papamu. Persis sifatnya, cara ngomongnya, cara membuat keputusannya. Padahal mungkin saya nggak meniru papa saya ya. Tetapi karena saya tahu ada DNA-nya yang dengan saya melihat dia cara dia memperlakukan orang, membuat keputusan dan lain sebagainya ya. Dan begitupun Adam ya, dia mewarisi apapun yang dia miliki kepada generasi-generasi berikutnya. Ya. Jadi termasuk dosa. Ya, termasuk dosa. Kalau kita belajar di perjanjian lama, teman-teman, dosa itu akan diturunkan ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya. Kecuali orang tersebut ber, bertobat gitu ya. Ini mungkin satu kesaksian ya. Ini tapi mungkin ini bukan kesaksian yang cukup baik ya, tapi ini menggambarkan pelajaran kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, saya ini orang Batak gitu ya. Nah, ada satu, jadi
kalau di Batak itu kita ada nomor gitu ya, 15, 14 gitu-gitu. Jadi ada keturunan-keturunan. Nah, kebetulan dari papa saya itu dia ada satu opungnya kita yang dia bilang itu datu. Jadi datu itu kayak eh, dia itu punya pengetahuan lebih gitu ya, kayak tabib lah, dia bisa menyembuhkan. Nah, biasanya kalau dia punya kemampuan ini, biasanya tuh diwariskan kepada generasi selanjutnya gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang mengambil, maka biasanya eh, generasi selanjutnya itu satu bisa gila ataupun mungkin bisa menjadi orang yang hidupnya itu tidak beres kecuali dia betul-betul mengenal Tuhan gitu ya. Jadi dan ada juga satu hal di dalam keluarga yang eh, saya tahu ada dosa yang dilakukan oleh opung-opung di atasnya gitu ya. Saya juga nggak tahu itu, saya tahu dari papa saya. Tapi dia bilang, jadi kalau generasi selanjutnya itu tidak setia, biasanya dalam satu keluarga itu ada yang gila atau ada yang tidak waras gitu. Dan setelah kita runut ya, saya ketika lihat iya ya, ternyata ada gitu, ada. Dan ketika mereka ini betul-betul bukan orang yang mau taat kepada Tuhan, maka mereka bisa hidupnya itu nggak jelas gitu ya. Either gila atau mungkin hidupnya itu nggak benar gitu. Tapi semua eh, generasi selanjutnya di keluarga saya yang benar-benar mau taat kepada Tuhan, mereka itu oke gitu ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu cukup buat mereka. Dan saya pikir dulu saya nggak percaya bagian ini ya teman-teman, tapi akhirnya saya mengerti bahwa sebenarnya itu bisa terjadi karena begitu mereka tidak mau taat kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka menggunakan akal pribadinya, akal pikirannya sendiri, padahal pikirannya sendiri sudah tidak benar. Tapi ketika mereka turut dan taat kepada Tuhan, di Tuhan itu akhirnya membelokkan kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga mereka menjadi di jalan yang benar gitu ya. Jadi ini saya saksikan dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan keluarga papa saya ya. Jadi setiap keluarga itu, di keluarganya papa saya itu mereka ada 7 bersaudara, ada satu yang tidak waras. Di keluarga saudaranya yang lain ada lagi satu. Jadi ada 4 gitu. Jadi saya tidak mau mengatakan menghukum, tetapi saya mengerti bahwa dosa itu akan terus-menerus dilanjutkan jika orang-orang yang selanjutnya, generasi selanjutnya itu tidak bertobat ya, teman-teman. Baik, jadi bagian ini kita lanjutkan ya, teman-teman. Jadi kalau kita baca, apakah ada yang bersedia membaca Roma 5 ayat 15, 16 sampai 18? Silahkan, teman-teman. Satu orang mungkin. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Thank you, Sis Helen. Teman-teman, ini di Roma 5 ayat 15 ini kita jelas banget ya. Kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan atau Allah kita itu adalah Allah yang begitu pengasih. Dia bukan Allah yang eh, tidak adil ya, seperti yang tadi ya, kita sempat pertanyakan. Jadi walaupun Adam itu berdosa, ya jatuh ke dalam dosa dan upahnya adalah maut, tetapi dikatakan kasih karunia Allah itu jauh lebih besar. Dikatakan di sini tidak berimbang. Jadi ada orang berpikir bahwa oke, jadi ya Adam berdosa, kasih karunia Allah jadi ini balance, bukan. Tetapi kasih karunia itu lebih besar daripada dosa. Kalau kita berpikir ya teman-teman, kalau kita ngomong pengadilan, sebenarnya kalau pengadilan itu pasti harus seimbang. Jadi kamu buat dosa, ini hukuman. Kamu buat dosa, ini hukumannya. Jadi tidak akan ada yang apa ya seimbang. Tetapi kita mengerti bahwa kalau kita berbicara tentang kasih karunia ini membuat orang-orang yang berdosa itu menjadi dibenarkan. Jadi mereka bukan benar, tapi dibenarkan, mampu dibenarkan. Artinya mereka jadi mempunyai satu jaminan, yaitu pengharapan. Ya, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, kita tahu bahwa yang membuat ini bisa terjadi, ya supaya kita bisa dibenarkan itu oleh karena kasih Kristus mati di kayu salib. Itu yang membuat kita bisa benar. Ya, itu yang membuat kita bebas dari dosa. Kalau kita mengerti teman-teman bagian ini Rasul Paulus mau bicara tentang kepada jemaat Roma. Kamu mengerti nggak? Walaupun kamu memberikan, jadi pada saat itu orang-orang di Roma itu mereka itu banyak memberikan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa mereka. Jadi mereka masih percaya dengan dewa-dewa mereka. Nah, untuk membuat dewa-dewa ini, jadi orang-orang pada saat itu di Roma percaya bahwa untuk membuat dewa itu tenang mereka harus mengorbankan sesuatu. Jadi semakin besar pengorbanan mereka, semakin baiklah dewa-dewa ini kepada mereka. Itu yang mereka pahami. Tapi Rasul Paulus menjelaskan kembali, nggak seperti itu. Kasih Allah itu jauh lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Tidak, Tuhan tidak melihat seberapa besar pengorbananmu, tetapi Tuhan sudah berkorban lebih dahulu supaya kamu bisa diselamatkan, gitu ya. Jadi ada ada konsep yang diperbaiki oleh Rasul Paulus, ya. Baik. Sebagian besar di antara kita teman-teman kita ini kita bergumul ya untuk berdamai dengan dosa kita sendiri dan berdamai dengan Tuhan. Sepanjang akal kita pun kita tidak bisa berdamai dengan dosa-dosa kita atau kita tidak bisa membuat kita merasa damai gitu ya. Dan kita itu banyak juga di antara kita struggle untuk berdamai karena kita tahu kita punya banyak dosa dan kelemahan. Nah, ketika kita tahu kita punya banyak dosa dan kelemahan, kita merasa nggak layak ya, feeling guilty, berasa bersalah gitu ya. Nah, di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita mengerti teman-teman, to make peace with God, untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan, itu kita tidak bisa sendiri. Kita butuh Kristus. Itu makanya Kristus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu ya, dia bilang itu. Jadi kita mengerti sekarang bagian ini. Karena kita tahu ya, kita lanjut sedikit ya. Kita manusia berdosa tidak mungkin bisa berdamai dengan Allah yang kudus yang tidak berdosa. Jadi seperti minyak dan air, tuh mereka nggak pernah bisa menyatu walaupun dimasukkan di dalam satu tempat sekalipun nggak bisa. Jadi ini seperti perang karena ini sifatnya tidak sama. Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus yang tidak memiliki dosa.
Sedangkan kita adalah manusia berdosa yang tidak kudus sama sekali, penuh dengan dosa. Jadi kita nggak bisa untuk berdamai dengan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Jadi di dalam Roma ini dikatakan ini seperti perang. Oke? Nah, kalau kita mau membuat perdamaian dengan Tuhan, peace with God, ya, berdamai dengan Tuhan artinya perang itu harus berakhir. Jadi permusuhan itu harus berakhir. Kita mengerti ya teman-teman, kalau terjadi perang di antara dua negara, maka otomatis kedua-duanya ini harus membuat perdamaian, ya, harus sepakat dulu, tuh ya, harus sepakat dulu. Kalau di manusia biasa ya, di negara gitu kita tahu itu penting. Tetapi di dalam kondisi manusia dengan Tuhan, kita tidak seimbang ya teman-teman. Manusia itu nggak bisa membuat apa ya, membuat sesuatu gitu ya untuk membuat Allah itu berdamai dengan kita, nggak bisa. Karena kita itu berdosa, kita aja tidak mengenali dosa-dosa kita, ya, tanpa hukum Allah yang menyatakan dosa-dosa kita. Jadi teman-teman, yang membuat peperangan itu berakhir itu atas dasar inisiatif Tuhan kepada kita, ya. Karena dosa-dosa kita, maka kita itu jadi musuh Tuhan sebenarnya. Tetapi atas kematian Yesus Kristus, kita bisa diperdamaikan, ya, dengan Kristus. Ini bisa kita baca di Roma 5 ayat 10. Oke. Sedikit lagi, teman-teman. Jadi karena manusia itu telah menjadi musuh Allah karena dosa, maka harus ada yang dikorbankan supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Karena Allah tidak bisa menerima manusia berdosa, teman-teman. Dan manusia itu tidak bisa melihat Allah yang kudus, itu nggak mungkin dilakukan. Maka harus ada yang dikorbankan. Dalam hal ini kita tahu yang dikorbankan itu, yang berkorban itu adalah Yesus Kristus. Supaya kita dilayakkan untuk layak di hadapan Yesus Kristus, ya. Nah, semua orang yang dibenarkan karena iman, di Roma 5 ayat 2, semua orang yang dibenarkan karena iman berdiri dalam kasih karunia. Jadi teman-teman kita mengerti ya, Roma ini menjelaskan kepada kita dibenarkan itu karena kasih karunia, bukan karena hasil usaha kita. Jadi tidak ada orang yang boleh memenggahkan diri, ya karena aku baik, karena aku ini, karena aku ikut ini itu, karena aku memberi persembahan atau perpuluhan, maka Tuhan harus membenarkan saya gitu ya. Atau mungkin kita bilang, Tuhan aku kan sudah begini, kenapa Tuhan masih kasih pencobaan ini, itu, dan ini gitu ya. Mungkin ada juga yang ngomong gitu. Jadi kita nggak layak ngomong begitu ya teman-teman. Karena sebenarnya bukan bagian kita untuk mengatakan itu gitu ya. Nah, ya, namun pembenaran ini bukan pekerjaan yang instan. Ini juga dijelaskan oleh Rasul Paulus di kitab Roma ayat 4 di sebelumnya. Nah, untuk itu teman-teman, apa yang harus kita lakukan atau apa yang akan terjadi di dalam hidup kita? Nah, Tuhan memberikan kepada atau menggunakan atau menguji ya, bukan menguji, kata trials itu menggunakan pencobaan. Jadi pencobaan itu bukan datang dari Tuhan ya, tapi menggunakan, karena kita ada di dunia ini maka akan ada pencobaan. Allah memperbolehkan pencobaan itu untuk membuat kita bisa transform gitu ya, bisa berubah menjadi lebih baik. Dengan teman-teman, kalau misalkan teman-teman sekarang lagi boomingnya running gitu ya, orang suka lari gitu, 5K, 7K, 10K gitu, atau 43 kilo gitu ya, berlomba-lomba. Teman-teman, nggak mungkin kita tiba-tiba bisa lari 43 kilometer kalau kita nggak pernah mencoba 5 kilo gitu. Dan itu pun kita butuh latihan gitu ya. Sama seperti ini. Di dalam pembenaran di dalam hidup kita, yes, Tuhan menyelamatkan kita, betul. Tetapi kita tidak langsung otomatis instan seperti magic ya, seperti sulap gitu. Kita tiba-tiba langsung baik gitu, atau kita langsung bisa berubah, enggak. Tetapi
sedikit demi sedikit dengan perjalanan iman kita dengan Kristus, maka kita menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa kita bisa tiba-tiba bagus gitu ya, tiba-tiba jadi orang seperti malaikat, nggak mungkin. Tetapi sedikit demi sedikit kita melatih ya, exercise our faith gitu ya. Kita melatih untuk kita bisa uh, sesuai dengan yang Tuhan inginkan gitu ya. Mungkin kalau kita eh, tidak setia di dalam mungkin memberikan persembahan gitu, atau mungkin jangan itu dulu ya, mungkin something di dalam hidup kita yang kita tidak setia, atau mungkin kita nggak sabaran orangnya, atau otomatis Tuhan akan memberikan orang-orang atau keadaan-keadaan atau situasi yang membuat kita mungkin harus diuji kesabaran kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa bertambah lebih baik gitu. Jadi memang trials ya, ujian-ujian yang ada di dalam hidup kita itu membuat kita uh, berubah menjadi lebih baik. Tapi bisa juga ekstrim yang lain, berubah menjadi lebih jahat. Kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi teman-teman, kita mengerti ya, Yesus berkorban dan dia bangkit itu memberikan pengharapan kepada kita. Dan pengharapan itu membuat kita mengerti kasih Allah yang sesungguhnya. Dan kita bisa melihat kasih Allah yang sesungguhnya itu ketika Roh Kudus memberikan kita pengertian, ya, mengaruniakan kita pengertian. Jadi teman-teman, hal ini nggak gampang. Jangan kita berpikir kita bisa mengerti dengan kemampuan berpikir kita sebagai manusia yang cukup dangkal gitu ya. Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas ya teman-teman, sedangkan kita ini terbatas. Kita sulit untuk memahami Tuhan itu, tapi Tuhan mengaruniakan kita Roh Kudus. Kita bisa mengerti apa itu kasih karunia Allah. Oke, sedikit lagi. Oke. Teman-teman mungkin ini lebih kepada aplikasi ya. Mungkin di dalam hidup kita ada juga orang-orang yang sering membuat kita ada dalam keadaan yang sulit ya. Mungkin orang-orang di sekitar kita, teman kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin orang-orang sekantor kita ya. Dan kita mungkin ada di dalam kesulitan tersendiri, atau mungkin kita menanggung akibatnya gitu ya. Dan kita merasa, aduh, ini saya jadi ada di situasi yang seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita harus mengerti ya, yang bagian ini, Nah, yang bagian ini kita mengerti ya, teman-teman, bahwa kita tahu bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia tidak bisa mematuhi hukum Allah atau patuh kepada hukum Allah sepenuhnya. Dia tidak bisa melakukan ini. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia menunjukkan satu tabiat, yaitu patuh kepada hukum Allah sampai dia mati di kayu salib. Jadi ketika kita tidak jatuh di dalam dosa, dan itu menjadi natur kita sebagai manusia, kita jatuh di dalam dosa dan kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa, maka kita tidak bisa membuat hidup kita menjadi benar. Yang bisa membuat hidup kita menjadi benar adalah Kristus. Nah, teman-teman, ini adalah pelajaran kita tentang Roma ya, kitab Roma bagian pasal yang kelima. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagian ini, tapi sebelum saya akhiri bagian ini, ada dua pertanyaan yang mungkin kita bisa pikirkan ya. Yang pertama adalah, menurut Anda, apakah adil jika karena dosa satu orang, semua orang jadi berdosa? Apa yang teman-teman pikirkan bagian ini? Yang kedua, apakah Anda pernah mengalami
karena kesalahan Anda, maka orang lain juga menanggung akibatnya. Terus teman-teman, apa yang teman-teman lakukan? Bagaimana perasaan teman-teman di dalam situasi seperti ini? Baik teman-teman, ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini. Kita mengerti ya, karena dosa Adam maka kita jatuh juga ke dalam dosa. Tapi karena pengorbanan Yesus Kristus maka kita diselamatkan. Kasih karunia Kristus itu cukup untuk kita bisa mengalahkan dosa-dosa yang kita punya, atau mungkin kecenderungan atau dosa-dosa kesayangan kita. Baik teman-teman, itulah sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga teman-teman terberkati.